Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. Al-ayah. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluh. Sadatul masyayikh, para sepuh, wabil khusus ketua DKM dan seluruh jajarannya Masjid Jami Al-Ikhlas, bapak-bapak, para jamaah, semuanya yang hadir di majelis ini semoga senantiasa dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kajian kita mulai, mari kita bersama-sama membaca Baqiyatus Shalihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga hati kita dari segala macam penyakit hati, iri, dengki, hasud, ujub, sombong atau takabur. Di majelis ini juga semoga Allah cucurkan rahmatnya kepada kita sekalian. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Majelis ini pun mari kita awali membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang bilih jamaahnya disorot juga nih. Jangan saya doang yang disorot. Ang bilih jamaahnya disorot juga, Bu, muter. Biar kelihatan, biar viral lagi pada ngaji. Kita baca sholawat sebagai bukti kita sebagai umat Nabi Muhammad semakin cinta kepada beliau. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Saiki zaman wis akhir, sekarang zaman sudah ake wong kang salah fikir, banyak orang yang salah berpikir. Yen gak ditambani zikir, kalau gak diobati dengan zikir, akhire akalen jungkir. Yen gak ditambani zikir, akhire atine jungkir. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Saiki zaman wis edan, sekarang zaman sudah edan. Banyak orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua. Banyak guru, banyak murid, semuanya saling menyakiti. Saiki zaman wis edan, akeh wong kelangan iman. Banyak orang kehilangan iman. Yen gak ditambani Quran, kalau tidak diobati dengan Quran, bisa-bisa edan tenan. Yen gak ditambani Quran, bisa-bisa edan beneran. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kaum muslimin wal muslimat, mari kita cepat taubat.
Cari ilmu yang manfaat kanggo sangu ning akhirat. Cari ilmu yang manfaat kanggo sangu ning akhirat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Monggo wedang jahenya diseruput dulu, Pak. Ini wedang jahe kan yang merah ya? Nikmat bener ngaji di sini mah, nikmat udah. Ngajinya jider, nggak ngantuk, nggak ngantuk. Ngaji sambil nyender. Jangan sampai jiler, ngaji sambil Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang mulia ini. Yang oleh Nabi kita majelis ilmu itu disebut atau dinamakan Riyadul Jannah, taman-taman surga. Karena para sahabat bertanya, wa ma Riyadul Jannah ya Rasulullah? Apa yang maksud dengan taman-taman surga? Kita masih di dunia. Maka Nabi menjawab, majalisul ilmi wa majalisul zikri. Taman surga itu di bumi majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis zikir. Maka bapak-bapak selalu saya doakan istiqomah untuk hadir di majelis ilmu. Semoga nanti Allah ringankan langkah kaki kita untuk melangkah ke rumah Allah, Baitullah, Masjid Jami'ah Ikhlas ini, selain untuk sholat berjamaah, yaitu untuk menuntut ilmu. Walaupun di sini kajiannya seminggu sekali. Saya alhamdulillah setiap awal minggu pertama doakan juga saya biar istiqomah. Nah, saya kalau nggak dibangunin istri berat juga, Pak. Saya selalu setiap malam minggu itu, karena pulang juga kadang-kadang larut, apalagi saya itu kalau kegiatan NU pulangnya malam terus, Pak. Selalu saya bilang ke istri, Bunda jangan lupa bangunin ayah lebih awal, karena tahu ada kegiatan ngaji. Makanya istri kalau nggak bangunin kita kesiangan mulu. Kadang-kadang sebaliknya ada istri yang minta dibangunin mulu. Dan kali-kali Pak Ayo, sekali-kali jangan bapak yang hadir. Bapak punya anak, sekali-kali ajak anak kita ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi pelan-pelan. Caranya bagaimana? Pakai anak-anak kita yang kecil biasanya senang hadiah. Nah, ikut bapak yuk. Nanti besok subuh sholat jamaah, ntar bapak kasih hadiah. Lama-lama yang tadinya dia termotivasi karena hadiah, tapi lama-lama akan terbiasa berjamaah dengan bapak di masjid. Amin ya robbal alamin. Bulan lalu kajiannya sudah sampai bab apa, Pak? Ingetin ya. Biasanya yang lain tahu, tadi lupa katanya udah. Ngaji kita terus sedikit tampil beda, Pak. Masuk di YouTube. Makanya Kang Billy yang disorot jangan saya doang. No, wajah-wajah calon penghuni surga disorot semua tuh. Iya. Akan viral di pintu langit pertama, pintu langit kedua, terus malaikat melihat, wajah-wajah jamaah Masjid Jami'ah Ikhlas yang ngaji istiqomah setiap hari Ahad. Kalau wajah saya udah biasa. Nah, wajah-wajah ini yang jarang biasa ini. Semoga bapak-bapak
ditakdirkan oleh Allah sebagai calon penghuni surga. Dan bahasan kita pagi hari ini adalah babu sifatil jannah wa ahliha. Bab yang menerangkan sifat surga dan calon-calon penghuninya. Bulan lalu betul kita membahas tentang bab calon penghuni neraka, ya, bahwa neraka ada 7 pintu. Insya Allah dari 1 sampai 7 mudah-mudahan kita tidak menyentuhnya sama sekali. Amin. Yang walaupun oleh malaikat Jibril umat Nabi Muhammad minal kabair, dari orang-orang yang senang berbuat dosa besar, nanti melalui masuk pintu neraka ke pintu yang ke-7, pintu yang paling atas, yang panasnya pun berbeda, pasti lebih ringan daripada pintu yang paling bawah. Tuh, insya Allah di sini mah aman, insya Allah, amin. Maka kajian kita pada pagi hari ini bab yang menerangkan tentang surga, yang tentunya dalam benak kita, wah, bab enak nih yang diterangkan, bab enak kalau bisa masuk gitu. Maka barusan sholat jamaah kita, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, Nabi kita Allah memberikan melalui lisan mulia Nabi kita, faka'annama shallal laila kullah, insyaallah seperti sholat malam sepanjang malam. Dan orang yang selalu sholat sunnah, sholat qiyamul lail, adalah orang-orang yang selalu dirindukan, yang dicintai, disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bapak yang gak sempet sholat malam, yang penting sholat subuhnya jamaah, ya, penting sholat subuhnya baru saja jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Muhammad ibnu Fadli haddatsana Muhammad ibnu Ja'far qala haddatsana Ibrahim ibnu Yusuf qala haddatsana Muhammad bin Yahya ibnu Fadl an Hamzah ibnu Ziyad al-Kufi an Ziyad at-Ta'i an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qulna ya Rasulullah mimma khuliqatil jannah. Abu Hurairah nanya kepada Nabi, surga itu diciptakan dari apa ya Rasul? Dari apa surga diciptakan? Karena surga itu saat ini gaib bagi kita, saat ini. Tapi nanti ketika bapak-bapak jamaah masuk surga di akhirat, ya sudah bukan gaib lagi. Saat ini surga itu gaib. Kita wajib hukumnya mengimani bahwa di akhirat itu ada surga dan neraka. Dari apa ya Rasul surga diciptakan? Maka qala Nabi menjawab, minal ma'i, dari air. Surga diciptakan dari air. Di dunia saja kita di bumi, air itu sumber kehidupan. Apa yang tidak disertai dengan air dalam kehidupan kita? Ini masjid ini nih, lah kalau nggak ada air bisa nggak berdiri kokoh kayak gini? Semen bisa nggak berdiri tanpa air? Semen pasir tanpa air bisa tidak? Nggak bisa. Belum semua makanan yang kita makan, ya, buah-buahan. Kita makan pisang, tapi pisang hidup di mana? Di tanah. Pohon pisang butuh air tidak? Butuh. Jadi semua yang menyangkut tentang kehidupan kita di dunia itu tidak lepas dari yang namanya air. Maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibarat sumber mata air yang bersih sempurna.
Nabi Muhammad ibarat sumber mata air yang bersih dan sempurna. Sementara kita ini air, ibarat air yang penuh dengan lumpur, kotor, bahasa Inggrisnya debutak. Maka untuk menjangkau mata air yang bersih sumber tadi itu, kita harus mencari aliran-aliran air yang besar. Untuk bagaimana kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, kita harus mencari para guru, para kiai, para ulama yang tentu mereka sanad keilmuannya sampai kepada Rasulullah SAW. Surga itu minal ma'i, kata Nabi, diciptakan dari air. Akhbarona an bina'il jannah, kabari kepada kami ya Rasul bagaimana bangunan-bangunan surga. Kalau kita melihat masjid ini kan bangunannya apa? Ya ini ada keramik, ada kayu, ada tembok, ada AC gitu. Ini namanya isi bangunan. Nah, surga itu kata Nabi, qala labinatum minadz zahabi wa labinatum min fiddah wa milatuha aytiniha al-misku al-adfar wa tarabuha al-za'faran. Bangunan surga itu dindingnya dari emas. Gua membayangin itu dinding emas kayak gimana ya kali ya. Juga dari perak, min fiddah. Lapisan-lapisan dinding surga itu dari emas, dari perak. Kemudian jalan-jalannya juga dari minyak misik. Ya, debu-debunya az-za'faran. Ini nama-nama harum-harum minyak wangi-wangian, Pak. Kerikilnya minal lu'lu' wal yakut, dari permata, dari intan. Membayangin kalau masjid ini ya, dinding dari emas, dari perak, dan lantainya dari minyak misik semua. Ini aja tadi sujud wangi banget tuh. Ya. Ini wangi karpet Jami Al-Ikhlas. Itu kita sudah mencium wanginya belum tadi, Pak? Wangi karena dikasih minyak wangi. Nah, di sana di surga itu lantainya saja dari minyak misik, wa tarbuha za'faran. Kemudian wa hasbuha lu'lu' wal yaqut, dari intan dan permata. Wa may yadkhuluha yan'amu wa la yab'asu wa yakhludu wa la yamut. Siapa yang memasukinya yan'amu, pasti mendapat kenikmatan yang tiada tara. Wa yakhludu wa la yamut, kekal selama-lamanya, wala yamut, dan tidak akan mati-mati lagi. Karena mati itu ya rumus di dunia. Dan saya katakan, mungkin ini sedikit kontroversial, kita ini oleh Allah sebenarnya diciptakan oleh Allah itu makhluk yang abadi. Kenapa disebut makhluk abadi? Mati itu hanya perpindahan alam. Seperti dari rahim ke alam dunia namanya lahir. Berapa lama di rahim? Ya umumnya 9 bulan kan gitu. Nanti pindah ke alam dunia namanya lahir. Nah, perpindahan dari dunia kita berapa lama? Baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sudah ada yang 70 tahun sini? 60 sudah ada 60? Tinggal menghitung loh. Tinggal menghitung umurnya panjang, amin. Pikirannya udah negatif, Pak. Iya. Kita akan pindah lagi, Pak, ke alam yang lain. Kan alhamdulillahi rabbil alamin. Alam itu banyak, bukan satu, al-alamin. Yang Allah
sebagai penguasa, zat yang menguasai seluruh alam. Dari dunia pindah ke alam, namanya barzah. Kita sebut alam kubur gitu ya. Nah, namanya perpindahan ini kita sebut dengan mati. Apakah di alam barzah kita tidak hidup? Allah hidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Tuh. Hidup lagi. Terus proses di alam barzah sekian panjang, sekian lama, dan dipindah lagi tuh dari alam barzah. Kiamat tiba, datang ancur-ancuran, pindah namanya, ada namanya hari kebangkitan. Yaumul Ba'ts. Hari bangkit untuk apa? Pindah ke alam mahsyar. Tuh. Jadi manusia itu sengaja, emang Allah maunya begitu. Pindah. Nanti endingnya di akhirat S dan N. Surga atau neraka. Nah, di surga ini kata Nabi, wa yakhludu wa la yamut. Kalau sudah masuk ke surga, ya sudah kekal di sana wala yamut, dan tidak akan mati lagi. Kemudian Nabi melanjutkan dalam sabdanya, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasul la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaim hina yuftir wa da'watul mazlum fa inna tarfa'u fawqal ghamam fa yadur rabbu jalla jalalu fa yaqulu wa izzati wa jalali langsurannaka walau ba'da hin. Nabi tiba-tiba kemudian bersabda, ada 3 golongan, la turaddu da'watuhum, tidak akan ditolak doanya. Ada 3 kelompok, 3 golongan, ketika berdoa kepada Allah, la turaddu, tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Makanya hati-hati nih Pak pada 3 golongan ini. Hati-hati. Atau ketika Bapak menjadi 3 golongan ini, panjatkan doa sebanyak-banyaknya. Siapa itu? Yang pertama, al-imamul adil. Imam yang adil. Imam itu maknanya seorang pemimpin. Ya kita ambil misalnya paling tinggi lah, presiden gitu ya. Ketika seorang presiden itu adalah presiden yang adil, maka doanya presiden itu la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah. Turun lagi misalnya, habis presiden apa? Nah, katakan gubernur lagi gitu ya. Langsung ke gubernur dah. Ketika seorang gubernur itu adil, wahai gubernur, woi gubernur, iya kan mungkin aja nonton video ini gitu ya. Siapapun Anda seorang gubernur, ketika Anda menjadi seorang gubernur yang adil, doa Anda akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolak. Oh. Ya, salam Ridwan Kamil ya. Amin. Kan gubernur kita Ridwan Kamil ya. Gubernur Jawa Barat. Lalu turun lagi ke mana? Bupati. Bupati ya pemimpin juga di tingkat kabupaten. Ketika seorang bupati atau wali kota berbuat atau bersikap adil, dia pun termasuk pemimpin yang doanya la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Bupati, ya insyaallah bupati kita bupati yang adil. Amin. Iya, bupati baru ya. Sampai kemana? Ya habis bupati apa? Pak Camat. Sampai ke level Pak RT. Tuh. Ada sini Pak RT. Nah, Pak RT ada Pak RT sini. Pak RW ada Pak RW. RW-nya orang ngaji. Pak RT-nya nggak ngaji. Nah, jangan aja. Ketika mereka para pemimpin itu adil,
termasuk golongan yang doanya la turaddu da'watuhu, tidak akan ditolak. Yang kedua, was-shaimu hina yuftir, orang yang berpuasa, sampai dia berbuka tuh, itu doanya sangat didengar dan diijabah oleh Allah. Saat apakah puasa Ramadan doang? Setiap orang yang berpuasa itu punya kesempatan ketika dia berdoa kepada Allah, maka mereka ketika puasanya benar-benar lillah karena Allah, bukan linnas karena manusia, mereka termasuk golongan yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo monggo para jamaah, ketika berpuasa banyakin doa, tapi doanya yang baik-baik. Jangan doanya yang aneh-aneh, ya Allah mudah-mudahan bisa kawin lagi ya Allah. Nah, ini doanya lain ini, ya Allah istriku mudah-mudahan jadi 10 ya Allah. Ya ini mah lain doanya. Ya, doa yang tujuannya lebih kepada akhirat kita, akhir hayat kita. Semoga husnul khotimah, ya kan? Dan nanti di akhirat semoga masuk ke surganya Allah Subhanahu. Udah begitu-gitu aja doanya. Nah, yang ketiga, golongan apa doa yang tidak ditolak oleh Allah itu? Wa da'watul madlum, orang yang dizolimi, Pak, atau orang yang teraniaya. Hati-hati sama orang yang teraniaya. Atau bahkan bapak hati-hati menganiaya orang. Karena doa orang yang teraniaya tadi itu, doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Dan ketika bapak sendiri yang merasa orang yang dizolimi, yang merasa dianiaya sama orang, hati-hati pula doanya, jangan sembarangan. Misalnya bapak dianiaya hatinya, difitnah, dihina, dicaci gitu ya sama orang lain. Bapak merasa kesempatan nih, ilmu mau diamalin nih. Ya Allah, dia telah menyakiti saya ya Allah. Mati dia sambil geledek ya Allah. Nah, jangan begitu. Itu namanya dendam. Jadikan kesempatan itu untuk berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ketika bapak merasa dianiaya, ya kan zaman sekarang itu ada orang yang nggak bersalah di penjara, ya kan? Nah, ketika itu terjadi, naudzubillah, jangan juga terjadi pada kita. Maka orang-orang yang tadi ketika tidak bersalah lalu di penjara, kan teraniaya tuh, dizolimi namanya itu orang. Ya karena difitnah lalu dipenjarakan orang tersebut. Maka jelas dia termasuk orang itu. Atau teraniaya yang lainnya, orang saya bukan maling, dituduh maling, akhirnya digebugin rame-rame sama orang. Kan banyak tuh berarti orang menganiaya kita. Dan bentuk aniaya lain yang macam-macam, baik fisik maupun batin. Maka 3 golongan ini hati-hati. Dan ketika bapak menjadi golongan ini, silahkan berdoa kepada Allah, tapi doanya untuk kebaikan fid dunya wal akhirah. Jangan doa untuk yang mencelakakan orang atau dendam tadi. Tuh. Manfaatkan ini. Lalu kemudian Nabi melanjutkan, qala haddatsana Muhammad bin Fadil qala haddatsana Muhammad bin Ja'far an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna fil jannati syajarah. Di surga itu ada pohon, Pak. Ada pohon yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata amin la yaqta'uha. Pohon yang sangat besar yang diperkirakan kalaupun naik kuda, Pak, kita naik kuda untuk mengelilingi pohon itu sampai 100 tahun pun belum tentu sampai.
Ini kan irasional, karena ini kehidupan di akhirat di surga. Jangan akal ukurannya, Pak. Ukurannya mudah imanin aja. Di surga itu ada pohon gitu. Yang sampai digambarkan tadi, walaupun naik kuda, rokib gitu, sampai 100 tahun pun belum kita sampai untuk mengelilinginya. Pengen tahu, iqra'u in syi'tum wadhillim mamdud. Itu surat Al-Waqiah tuh. Jadi semua keterangan ini ada hadis dan ayatnya. Wa fil jannah mala ayn ra'at wala adana sami'at wala khatra ala qalbi basyarin. Semua yang di dalam surga itu kenikmatannya, baik itu dilihat oleh mata maupun yang terdengar, sami'at terdengar didengar oleh telinga, dan juga terbisik ala qalbi basyarin, dari hati kita. Itu misalnya Bapak membayangkan begini, itu tidak akan mungkin mampu untuk menyamakan kenikmatan nanti di sana. Kita sekarang membayangkan, ya bayangin saat kita di dunia, tapi begitu di sono nanti semuanya meleset semua. Ternyata kenikmatannya lebih dan lebih. Fa in situm, baca, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Surat As-Sajdah ayat 17. Semuanya bahasanya di luar prediksi gitu loh. Kenikmatannya semuanya di luar rasional kita, di luar akal kita. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala inna fil jannati haura. Nah, di surga itu ada bidadari. Di surga itu ada bidadari, Pak. Bidadari surga itu, Pak. Ini saya langsung saja deh, diterjemahkan bebas. Bidadari surga itu Allah ciptakan min arba'ati asya minal misik wal anbar wal kafuri wal za'faron. Wah, semuanya dari hal-hal yang sangat wangi. Bidadari di surga itu nanti sana ada dua macam, Pak. Ada bidadari yang memang Allah ciptakan di surga. Ada bidadari yang berasal dari dunia. Maksudnya apa? Gini, Pak, saya kalau ngaji di ibu-ibu suka diprotes. Ustaz, kalau bawa apa masuk surga dapat bidadari katanya. Nah, kalau kita katanya udah dapat apa? Bidadara. Nah, akhirnya ya kan ada bidadara. Jadi gini, Pak, kita nih sekarang hidup di dunia, laki-laki itu kan godaan terbesarnya kadang-kadang masalah syahwat, Pak. Ya, walaupun udah tua nih, kalau ngeliat cewek cakep, nggak ada yang langsung nunduk, pengennya ngeliat, kan begitu kan? Godaan laki-laki itu syahwat selama di dunia. Maka kata Allah melalui lisan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad, jaga syahwat, nanti di surga Allah kasih bidadari. Nah, beda sama perempuan, dia pandai menyembunyikan syahwat itu. Nah, ketika di surga itu ada bidadari untuk bapak-bapak. Berapa nanti bapak dapatkan bidadari di sana, Pak? Kalau Allah takdirkan langsung masuk surga, sampai 72 bidadari. Wah, mikir ngeres dah. Waduh, ngeres dah. Pikiran jangan ke sono dulu. 70 yang memang Allah ciptakan dari surga, yang 2 bidadari dari dunia. Nah, siapa bidadari dunia itu, Pak? Nih, makanya saya jawab ibu-ibu yang protes tadi tuh. Gini, Bu, apalagi yang nanya nenek-nenek lagi kan. Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Wah, tambah kesel ya. Wah, katanya
Nanti nenek masuk surga, insya Allah nenek akan perawan lagi. Cingkrak-cingkrakan dia langsung. Jadi ketika wanita solehah di dunia, Pak, wanita solehah, berarti insya Allah istri kita, amin. Istri kita ketika menjadi siang solehah, Pak, di surga itu Allah jadikan bidadari, bahkan kecantikannya melebihi bidadari yang ada di surga. Langsung senang banget ibu, senang banget itu. Gitu ya, senang banget ibu itu. Ini jadi bidadari dunia itu adalah wanita solehah yang hidup di dunianya taat pada Allah dan Rasulnya, nurut sama suaminya, bakti sama suaminya. Nanti masuk surga, kecantikannya mengalahkan kecantikan bidadari di surga. Sampaikan bu istri kita tuh, Pak. Bu, apa Pak? Tadi ngaji Pak Ustadz bilangin bidadari. Tuh bidadari baik katanya. Lah belum apa udah bentak baik udah. Ya. Dan itu PR kita selaku suami. Bagaimana agar istri kita jadi istri yang soleha. Makanya kan sering saya suka dibikin nada. Jagalah istri Pak, jangan kau sakiti, doanya istri, tangisnya bidadari. Jagalah istri Pak, jangan kau galaki, doanya istri harumnya surgawi. Kalau istri lagi marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, keluarga gak berkah. Betul gak Pak? Tapi kalau istri senang, hati bapak jadi tenang. Anak pun gembira riang, meskipun utang segudang. Tuh, begitu kira-kira Pak ya. Tugas kita bagaimana jadikan istri kita istri yang solehah. Pak, ini kita ngaji nih Pak. Kita ngaji kan lagi baik. Amin, insya Allah jadi amal soleh. Amin. Tapi kadang-kadang kita lagi ngaji dapat dosa. Dari mana? Dari istri kita yang berbuat dosa di luar sana. Jadi ketika istri berbuat dosa, kita ikut menanggungnya Pak. Tapi ketika istri berbuat dosa, ya ketika kita berbuat dosa, kita sendiri yang menanggung, istri tidak ikut menanggung. Tuh bedanya suami sama istri. Bu yang nonton video ini, kasihani mas suami ibu. Ketika ibu berbuat dosa, suami ibu ikut menanggungnya. Maka istri yang ada di dunia, perempuan yang soleha-soleha di dunia, nanti di surga akan Allah berikan anugerah kecantikan yang melebihi bidadari yang di surga. Jadi waktu DKM masuk ganteng 70 bidadari dari surga, yang 2 bidadari dari dunia. Istri kita. Oh 2 ustadz, lah masih kurang. Innal jannah la yazdaduna jamalan wa husnan kama yazdaduna fid dunya harama. Penghuni surga itu Pak, di sana atau Bapak insya Allah nanti jadi penghuni surga, di sana itu setiap harinya Pak bertambah bagus jamalan wa husna. Sama seperti di dunia, tambah tua, tambah keriput, tambah kempot, tambah ompong terus. Itu bedanya tuh. Kalau di dunia kita semakin lemah, kulit semakin keriput, usia semakin tua, rambut berubah jadi putih, uban. Tapi kalau di surga Pak, bukan begitu. Di surga itu kita semakin, kalau laki-laki semakin ganteng, semakin gagah, semakin ganteng, nggak semakin peot. Begitupun yang perempuan semakin cantik. Oh, di surga itu kata Nabi,
Di sana prediksi usianya itu kira-kira 33 tahunan semua, Pak. Gak ada yang kayak model Pak Haji begini, gak ada. Siapa yang 30 tahun di sini? Gak ada kan? Tingginya seperti Nabi Adam, Pak, 60 hasta. Jadi Nabi Adam tingginya sekitar 60 hasta, ya nih segini nih. Tinggal kali 60. Usianya seperti Nabi Isa, penghuni surga itu. Cuman tiap hari nambah gagah, nambah ganteng, nambah cakep. Penghuni surga itu kekuatannya 100 kali daripada manusia biasa. 100 kali apanya? Kekuatan makannya, kekuatan seksualnya 100 kali. Tapi walaupun makan di surga nggak ada yang namanya pipis, BAB, nggak ada. Lalu kemana makanan yang kita makan di surga, Pak? Berubah jadi keringat yang harum, baunya sangat wangi dan enak untuk dicium. Jadi surga nggak ada kamar mandi kecil, nggak ada, WC nggak ada. Tuh. Dan setiap makanan di surga satu suap. Kalau kita kan makan bakso ya sama enaknya gitu. Di sana Pak satu suap enak, suap tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak terus. Masya Allah. Makanya kenikmatan surga tidak bisa kita prediksi kenikmatannya. Dan itu masih belum seberapa, kata malaikat Jibril. Ja'a Jibril ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam bimra'atin bayda fiha nuktatun sauda'u. Faqala Nabi ya Jibril mahadil mir'ah al-bayda. Jibril suatu hari datang menemui Nabi Muhammad membawa cermin putih. Di dalamnya fiha nuktatun, ada titik hitam di cermin putih itu. Warna hitam. Lalu Nabi bertanya, "Ya Jibril mahadil mir'atul bayda." Apa cermin putih ini? Kata Nabi Muhammad. Maka malaikat Jibril jawab, "Qala hadhil jum'ah." Ini adalah hari Jumat. Diibaratkan cermin itu hari Jumat Jibril. Wa hadin nuktah as-sauda as-sa'a allati taqumu fil jum'ah qad fudila anta biha wa qaumuka ala man kana qabl. Dan titik hitam ini adalah sa'ah, as-sa'ah, waktu, saat. Setiap hari Jumat ada waktu, ada saat. Ya. La yuwafiqu mu'min yus'alullah ta'ala min khairin illa istajaballahu lahu. Pak, setiap hari Jumat itu kata malaikat Jibril ada waktu, ketika waktu itu pas berbarengan Bapak lagi berdoa tuh. Maka kata malaikat Jibril, illa istajaballahu lahu. Kecuali pasti Allah akan mengabulkan. Cuman waktu itu waktunya dirahasiakan jam berapanya. Para ulama ngasih kayak Lailatul Qadar aja. Ada yang tahu nggak Lailatul Qadar kapan? Nggak ada yang tahu kan? 10 akhir kata ulama gitu kan? Atau 10 akhir. Dan tanggal ganjil gitu. Nah, Jumat itu setiap Jumat yang Bapak temui ada waktu, ada saat ketika kita berdoa illa istajaballahu. Kapan itu? Para ulama ngomong bainal adzani wal iqamah, antara azan dan qomat. Ini aja apa sih bahasanya? Kira-kira di situ. Apaan lagi? Ketika khatib duduk di antara dua khutbah. Ketika khatib duduk di antara dua khutbah, Bapak jangan diem baik. Angkat tangannya berdoa, tapi jangan keras-keras doanya. Dan ganggu jamaah yang lain. Doa, ya Allah, semoga aku mati husnul khotimah ya Allah. Tuh begitu, ada yang baik-baik aja. Jangan tadi ya Allah kawin lagi ya Allah. Jangan urusan kawin lagi baik. Tuh. Kata malaikat Jibril, indana hari Jumat itu di kalangan kami disebut dengan Yaumul Mazid. Disebut hari tambahan. Disebut hari tambahan.
Jadi oleh umat Nabi Muhammad diberikan itu dari Allah, khususnya kepada Nabi Muhammad dan para umatnya, dan umat-umat selainnya di belakang yang ikut. Jumat itu disebut dengan Yaumul Masjid. Wa ma Yaumul Masjid? Apa yang disebut dengan hari tambahan? Nabi nanya lagi, wa ma Yaumul Masjid? Qala. Maka Jibril menerangkan lagi, di surga di akhir itu ada namanya surga Firdaus. Di surga itu ada macam-macam, Pak. Ada Jannatul Adn, ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Firdaus, ada juga Jannatul Naim. Ada macam-macam tingkatan surga. Ya, Allah takdirkan nanti kita di surga mana, kita pasrahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di surga Firdaus itu, dan bahkan semua penghuni surga ada kenikmatan yang tadi kalau masalah makan, gagas macam itu, tapi ada kenikmatan yang paling besar di surga itu. Apa itu? Kenikmatannya adalah Allah membuka hijab. Membuka hijab untuk apa? Untuk penghuni surga bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan itulah kenikmatan yang paling sempurna nanti di surga. Allah akan izinkan penghuni surganya bisa melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini jangan rasional. Karena kalau saat ini berpikir akal, bagaimana ngeliat, jangan. Nanti malah kalau orang filsafat bisa kesasar nanti. Ya, kita yakini saja nanti di surga, penghuni surga akan Allah izinkan bisa bertemu, melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masih banyak keterangan surga yang begitu nikmat dan indah, dan mudah-mudahan keterangan-keterangan tadi untuk kita, ya, untuk kita menjadi motivasi agar ibadah semakin getol. Allah malu akan mengazab hambanya ketika sudah beruban dan tua, tapi masih iman dan Islam. Tapi kata Nabi, aku sedih kenapa orang yang sudah beruban dan tua tidak malu bermaksiat kepada Allah. Jadi sekali lagi, Allah malu akan mengazab hambanya yang sampai tua beruban, dia masih iman dan Islam. Tapi Nabi kemudian nangis, kenapa mereka yang sudah beruban dan tua tidak malu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang usianya semakin senja, semakin tua, semakin bertambah ibadah dan amal solehnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah takdirkan kita meninggal dunia bihusnil khatimah dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari azim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.